yang kita substitusi kandungan proteinnya itu dengan sumber protein lain, baik itu nabati, karena kita sudah surplus. Alternatif itu adalah aspirasi juga dari masyarakat ataupun kemudian hasil simulasi yang ada dan belum final. Nah, sehingga kita akan mengumumkan ke publik mengenai masalah susu makan bergizi pada saatnya. Jadi kalau sekarang yaitu kita akan sebagai aspirasi dan kemudian masuk simulasi pilihan. Susu ikan sendiri diketahui merupakan inovasi bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Diluncurkan sejak Agustus 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa susu ikan adalah produk susu murni dari ikan. Bahan bakunya adalah protein ikan yang telah melalui proses pengolahan khusus yang dikenal sebagai hidrolisat protein ikan atau HPI. Agak kurang diminati kayaknya. Mungkin rasanya yang nggak biasa jadi agak enak gitu. Soalnya aku kan belum nyoba. Mungkin rasanya sedikit agak amis ya. Jika begitu, apa sebenarnya susu ikan tersebut? Merujuk dari berbagai catatan, Kapsul pantes melibatkan ikan. proses rumit dari mengeluarkan protein dari ikan untuk kemudian dicampurkan dengan bahan yang lain. Secara sederhana, proses ekstraksi protein ikan adalah proses meniru cara manusia untuk mencerna protein sebuah makanan. Daging ikan diolah sedemikian rupa sampai mencapai pemisahan hidrolisat protein ikan yang membuat kandungannya lebih mudah dan maksimal diserap oleh manusia. Lapis mau apa? Harusnya. Nah, murah nih. Mau musik kok? Ini apa? Ini biasa ini Inggris. Selain kandungan protein tinggi, susu ikan juga diklaim bebas laktosa dan memiliki tingkat penyerapan protein yang lebih tinggi hingga 96% dibandingkan susu sapi. Karena berbasis protein ikan, maka susu ikan ini sebagai brand itu memiliki kandungan omega 3 yang sangat tinggi. Jadi susu kuota sapi mengandung zat sangat rendah, maka di dalam produksinya formula ini difortifikasi dengan Jika ditelusuri, susu ikan memang sudah beredar. Rungu suara susu ikan gue senggrek. Satu kali susu ikan dengan berat 300 Kayak pimen rasakane ngono lho. Rp126.000, masing-masing untuk varian coklat dan stroberi. Dengan takaran 35 gram untuk satu gelas, sepakat susu ikan hanya bisa dikonsumsi sekitar 10 kali saja. Artinya, jika satu orang mengkonsumsi setidaknya 1 kali sehari, maka akan membutuhkan sedikitnya hampir 400.000 satu bulan hanya untuk susu ikan. Fakta yang sangat mengejutkan sebenarnya. Pasalnya, jika dibanding dengan susu bubuk lain yang diklaim bebas laktosa, harga susu ikan relatif lebih mahal. Lantas, apakah memang susu ikan alternatif Tapi di opos karo susu sapi. gratis? Tim Secret Story pun mencoba membuka situs berita teknologi susu ikan. Lengan nyamuk dimen. Lengan sampai nyamuk sebelah kidul. Kowe lengan nyamuk. Nyamuk lengan dimen. Ketika ditelepon, pihak tim dari PT Berita Teknologi maupun CEO Ya kena nyamuk men ya. Lalu, apakah susu ikan bisa benar-benar menjadi pengganti susu sapi? Jika melihat dari kandungannya, asam lemak omega 3 pada susu ikan tentu memang sangat baik untuk kesehatan jantung
Ragam susu udang. Dia dijadikan kemudian minuman menyerupai susu, maka perbedaan mereka adalah dari kandungan kalsium itu tadi kan gitu ya. Jadi nggak sama, tetapi bisa dibuat sama ketika difortifikasi kan gitu. Kalau seandainya difortifikasi kemudian benar-benar gizinya menyerupai dari susu untuk kandungan kalsium Kena gila, pokoknya, kena. maka yang saya Gila sampaikan lagi. adalah dia tidak lagi masuk kepada makanan yang real, makanan yang utuh, dia sudah masuk makanan proses. Aduh. Proses yang tidak sesederhana pada susu sapi juga membuat minuman protein ikan ini dikhawatirkan tidak seperti susu lainnya. Apakah itu dari sapi maupun kambing yang cukup dengan pasteurisasi atau pemanasan dengan suhu rendah. Karena kalau ikan dibuat susu berarti butuh dong zat yang stabil, butuh dong zat pengental, butuh dong zat yang warnanya bisa memberikan warna si susu sapi itu sendiri. Kalau saya sebagai ahli gizi selalu menganjurkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan gizi mulailah dari makanan utuh. Kalau susu sapi itu makanan utuh, makanan real kan susu sapi lalu dipanaskan untuk menghilangkan bakteri, tidak melalui proses-proses yang panjang. Susu ikan sama susu sapi sehat untuk seorang organ tubuh, badan mantap. Kayak gue ya dicampur ya putih ya, dicampur. Cari waktu ya, jadinya abang boleh. Seger kan ya kan abang. Ikannya iya. Kan sama susu. Nah iya. Susu sapi dicampur kalau dagingnya iwak. Jadi tidak benar. Kalau kita bicara definisi susu, kita bicara adalah cairan berwarna putih yang diproduksi oleh kelenjar mame dan itu berasal dari hewan mamalia. Lebih lanjut di pasaran sendiri ada banyak sumber protein lain yang justru lebih murah dari susu ikan. Telur misalnya. Murah susu ikan. Protein yang paling murah. Indonesia sendiri telah mencapai swasembada telur, bahkan mencapai nilai surplus sehingga mampu mengekspor ke luar negeri. Kan ada dari daging ikan, daging ayam, daging sapi, juga ada dari telur dan juga dari kacang-kacangan gitu. Jadi kalau seandainya dijadikan sebagai alternatif pengganti susu, sepertinya menjelaskan bahwa susu itu menjadi wajib begitu. Padahal susu itu memang bagian dari makanan bergizi sama halnya dengan makanan lain. Nah kalau kita lihat ikan sendiri Orang ke mana ngerasain protein sama kanan? dengan susu, tetapi mereka yang berbeda. Kalau kanan orang kalau iya. Keunggulannya adalah dari asam lemak esensial. Lantas, jika makan gratis memang benar-benar akan dijalankan, apakah masih akan memaksa memakai susu ini? Sementara sudah banyak yang menyebut bahwa susu sapi tidak bisa digantikan dengan sumber protein lain, termasuk dari ikan sekalipun. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jadi bahkan badan itu omega 3-nya 5 kali lebih banyak dibandingkan ikan salmon. Siapa yang tidak kenal ikan bandeng? Ikan yang berzat dan punya gizi tinggi, bahkan kandungan omega 3-nya pun berkali-kali lipat dari ikan salmon. Bagi cara pengolahan bandeng, umumnya berdasarkan banyaknya duri ikan, namun tak merusak nutrisi di dalamnya. Di antaranya sate bandeng yang menjadi makanan istimewa di Kesultanan Banten. Bagaimana sate bandeng bisa menjadi favorit kerajaan dan warga Banten? Selengkapnya di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Oh dia unik sih dan gurih ya rasanya soalnya terbuat dari bandeng. Gurih gitu karena kan ikan tuh ditusuk kayak model baru masih kan biasanya kalau yang susu kan kecil-kecil ini tapi gede ikan. Sajian sate bandeng sudah ada sejak zaman Kesultanan Banten. Dan kini masih banyak keluarga dan Aduh, dulu kan. sekarang. Dulu sate bandeng biasa disajikan pada saat perhelatan besar seperti acara Terus yang keagamaan, merengkol ya? acara kebudayaan, Iya. dan lainnya. Sate bandeng sendiri sudah ditemukan semasa pemerintahan Sultan Hasanuddin Banten sekitar abad ke-16. Saat itu ikan bandeng sangat berlimpah di kawasan Banten. Namun untuk disajikan kepada tamu kerajaan, mulai kurang layak karena duri pada timur
dan tidak meleleh saat dibakar. Ini kok ya. Aku sampai Olahan daging ikan dan bumbu kemudian dimasukkan kembali ke dalam bumbu tertentu, lalu dicampur dengan bambu dan bakar untuk amankannya. Setelah itu, isian daging ikan diberi olesi pada kedua sisi dan dimasak kembali hingga berwarna merah. Bertambah aroma ikan dan rempah sate yang matang sempurna mampu bertahan hingga 8 jam di suhu ruang dan 7 jam di dalam suhu dingin. Setiap hari,